Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di TTS Channel. Kali ini kita akan membahas tentang ilmu pragmatik. Nah, sebelum kita lanjut, marilah kita ngopi dulu guys, ya, supaya kita fresh pikiran kita. Oke, dengan luwak white coffee. Dan oh ya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, kali ini kita akan membahas tentang referensi dan inferensi. Nah, sebelum kalian tahu bahwasanya referensi itu adalah sebuah acuan untuk seorang penutur atau si penulis untuk memaparkan tulisan atau memaparkan secara lisan tentang apa itu materi yang akan disampaikan oleh si penutur. Nah, referensi ini biasanya berbentuk di dalam bidang linguistik. Nah, di dalam linguistik itu referensi sebagai acuan. Acuannya itu untuk sebuah penutur dalam menyampaikan tersebut. Biasanya acuan-acuan ini berpendapat dari beberapa ahli. Contohnya ada yang dari Boy Chandra mungkin, atau dari yang lain-lain itu. Nah, itu menurut dari pengertian dari referensi. Nah, kita bicara tentang inferensi sekarang. Nah, di dalam referensi itu sebagai acuan kita untuk berbicara atau menulis. Nah, di dalam inferensi ini sebagai rangkuman dari tulisan atau tuturan kita. Untuk yang selanjutnya, marilah kita simak videonya. 2 hours later. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan referensial dan penggunaan atributif. Tidak semua ekspresi pengacu memiliki referen-referen fisik yang dapat diidentifikasi. Frasa-frasa kata, benda tidak tentu dapat digunakan untuk mengidentifikasi entitas yang ada secara fisik. Saya akan memberi contoh, yaitu ada seorang pria menuduh Anda, di mana kata tersebut, frasa tersebut, frasa nomina tidak tentu dapat dipakai untuk menggali mengenai suatu entitas yang ada secara fisik seperti dalam contoh yang tadi. Contoh yang kedua adalah dia ingin menikah dengan seorang perempuan yang memiliki uang banyak. Tetapi ungkapan-ungkapan barusan yang saya ungkapkan itu juga dapat dipakai untuk menjelaskan entitas-entitas yang diasumsikan ada, tetapi tidak dikenal seperti di barusan. Berbeda jika ada contoh seorang perempuan yang memiliki uang banyak, dapat digambarkan mengenai suatu entitas yang diketahui penuturnya hanya dalam istilah properti deskripsinya. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang nama dan referen. Versi referensi yang disajikan di sini adalah kolaborasi antara niat untuk mengidentifikasi dan pengakuan terhadap niat. Proses ini tidak hanya bekerja pada suatu penutur dan satu pendengar. Proses ini bekerja dalam kaitannya dengan konvensi antara semua anggota suatu komunitas yang menggunakan bahasa dan memiliki budaya yang sama. Saya akan memberi sebuah contoh dari nama dan referen. Di dalam suatu kelas ada anak yang berbincang, yaitu dapatkah saya meminjam sekbermu kepada temannya. Lalu temannya itu menjawab, ya, buku itu berada di atas meja sana. Konteks yang diberikan pada contoh tersebut hanyalah sebuah karangan saja. Referen yang dimaksud dan referen yang disimpulkan bukanlah seseorang, melainkan sebuah buku yang dapat diganti oleh kata itu. Di sini saya akan memaparkan materi konteks dan referensi anaforik. Nah, langsung saja. Peran konteks. Kemampuan untuk memahami atau acuan ini telah dibantu oleh materi linguistik atau konteks yang menyertai pengacu.
Ketika kita melihat kota Malaysia di koran, kata ini merupakan ekspresi pengacu dan mengalahkan Indonesia dalam final Piala AFF 2011 adalah bagian dari konteksnya. Dengan jelas, konteks membatasi tentangan interpretasi atau gagasan tersendiri yang mungkin dapat kita berikan pada kata seperti Malaysia. Konteks merupakan bagian dari linguistik tempat digunakannya ekspresi pengacu. Materi selanjutnya yaitu materi referensi anaforik. Dalam sebagian besar pembicaraan, kita harus memperhatikan siapa dan apa yang sedang dibicarakan yang lebih dari satu kalimat dalam satu waktu. Setelah sebelumnya memperkenalkan identitas penutur, para penutur akan menggunakan berbagai macam ekspresi untuk menjaga referensi. Referensi anaforik atau anafora atau ekspresi kedua merupakan proses untuk terus mengidentifikasi dengan tepat entitas yang sama sebagaimana ditunjukkan oleh descendantnya atau ekspresi awal. Dalam bentuk seperti itu, asumsi tersebut tidak banyak mempengaruhi interpretasi. Tetapi, ketika perubahan atau efek tertentu diuraikan, referensi anaforik harus diinterpretasi secara berbeda. Kunci untuk memahami referensi adalah proses pragmatik yang digunakan para penutur untuk mengekspresi ekspresi linguistik dengan maksud mengidentifikasikan entitas-entitas tertentu dengan asumsi bahwa pendengar akan berkolaborasi dan menginterpretasikan ekspresi-ekspresi sebagaimana yang dimaksud penutur. Dimensi sosial referensi mungkin juga terikat dengan efek kolaborasi. Segera setelah mengetahui referen yang dimaksudkan, bahwa ketika sebuah ekspresi pengacu minimal, misalnya kata ganti, digunakan bersama merupakan sesuatu yang umum dan merupakan kedekatan sosial. Keberhasilan referensi berarti bahwa maksud penutur telah diketahui melalui inferensi yang menunjukkan semacam pengetahuan yang dimiliki bersama dan merupakan kedekatan sosial. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.